Marina Saraswati namaku. Albert Bagaskara adalah cintaku. Kami bertemu pada sebuah siang yang biasa di jam kerja. Aku mendatangi kantornya untuk menyampaikan proposal program yayasan yang kupimpin. Kesan pertama yang kutangkap darinya, lelaki yang serius, resik, dan cerdas. Ia teliti menguliti detail demi detail. Timbul kekagumanku pada lelaki ini. Kekaguman yang mungkin terlintas sesaat. Perjalananku bersama Albert tak berhenti pada pertemuan siang itu. Aku bertemu lagi dalam pertemuan yang kikuk dan mengejutkan pada sebuah pesta. Ternyata kedua orang tua kami sudah lama berkawan. Air muka papa tampak begitu bahagia ketika mengetahui Albert sudah mengenalku sebelumnya. Ya, sudah lama papa berharap aku menikah. Haruskah aku berharap pada Albert? Setelah pertemuan itu, diam-diam aku merindukan laki-laki berwajah kutu buku itu. Aku berharap cemas, meski siap juga untuk kecewa jika Albert memang tidak mencoba menjalin komunikasi denganku lagi. Kebanyakan laki-laki yang mendekatiku seperti itu. Mereka seperti kehilangan nyali saat mengetahui siapa orang tuaku. Ya, papaku memang salah satu pengusaha penting di negeri ini. Majalah Forbes pernah mendaulat papa sebagai orang terkaya. Bagaimana nyali mereka tidak ciut? Albert masih menjadi misteri setelah 2 minggu pertemuan kami. Aku mengambil inisiatif untuk menelponnya. Perihal pekerjaan tentunya. Proposal yang kuajukan dulu belum mendapat respons. Ia langsung menjawab panggilan teleponku. Tak dinyana, ia mengajakku makan siang agar leluasa berdiskusi, dalihnya. Aku mengiyakan ajakan itu. Tak masalah, setidaknya baru kali ini ada lelaki yang berani mengajakku hangout setelah bertemu dengan papa. Karena kesibukan pekerjaan ini itu, aku nyaris lupa janji makan siang dengannya hari itu. Aku pun tergopoh-gopoh. Tampak Albert sudah menunggu di salah satu sudut meja. Ia melambaikan tangan. Aku menghampirinya. Sejam pertama, kami sibukkan dengan obrolan seputar pekerjaan. Mungkin sekadar basa-basi, hingga ia membuka pembicaraan dengan menanyakan kabar papa. Di sini, aku mulai merasa ia ingin memulai obrolan yang lebih dekat. Benar saja, ia menanyakan apakah aku sudah memiliki kekasih atau belum. Jujur saja aku jawab bahwa mereka yang mencoba mendekatiku biasanya perlahan menjauh begitu mengetahui siapa papaku. Giliranku yang menggalinya. Ia mengaku pernah menjalin kasih dengan seorang gadis asal Kazakhstan saat kuliah di Belgia dulu. Namun, hubungan itu sudah berakhir karena si gadis memilih menikah dengan lelaki pilihan keluarganya. Aku melihat air muka kesedihan Albert saat menceritakan itu. Naluriku mengatakan ia begitu terluka, melebihi luka yang tampak pada air mukanya. Ada rasa iba yang muncul dari sanubariku padanya. Baru kali ini kulihat tato naga di tubuhnya. Aku iseng menanyakan maksudnya memiliki tato. Ia menjawab pendek. Ia suka sekali seni. Jawabannya terasa menggantung. Pertemuan siang ini mungkin bukan yang terakhir, pikirku. Diam-diam, Albert berhasil mencuri hatiku. Di balik kecerdasan laki-laki berkacamata minus itu, kutemukan luka dan masa lalu. Tapi, aku hanya perempuan yang bisa menunggunya dengan langkah-langkahnya. Aku berharap, tapi tak sebulat itu. Albert menelponku. Kali ini ia mengajakku makan malam. Aku sedikit tersipu sambil menebak-nebak kemana langkah lelaki ini. Ia memintaku menentukan restorannya. Baiklah. Pada malam itu, ia tampak rapi, meski masih tampak begitu kutu buku. Pada pertemuan kedua ini, ia tak lagi kaku, lebih hangat.
dan mencoba melempar candaan renyah padaku. Tak kusangka, pandai juga ia meramu humor. Malam itu berlalu cepat. Pada akhir pertemuan, ia menggenggam tanganku. Aku terkejut, hatiku berdebar. Ia menyelipkan lipatan kertas dan meminta aku membacanya nanti. Aku mengangguk. Malam itu begitu sendu. Mobil lelaki itu menjauh. Aku berdiri sendiri di tepi malam yang hangat, dan cahaya bulan menerpa tubuhku. Kubuka lipatan kertas itu. Isinya membuat jantungku seolah beku sejenak. Ia memintaku menjadi kekasihnya. Ya Albert, jadikan aku pendamping hidupmu. Kisahku dengannya ibarat dongeng klasik. Aku mengaguminya. Ia yang kutu buku, diam-diam amat romantis. Ia memilih Paris dan Praha sebagai destinasi bulan madu kami. Apa yang kemudian ia lakukan membuatku meneteskan air mata bahagia berkali-kali. Lelaki itu memberikan seluruh hartanya padaku. Platonis sekali, sekaligus naif. Di Paris yang romantis dan Praha yang mempesona, aku takluk padanya. Namun, pernikahan kami harus kembali menginjak bumi. Rutinitas kembali menanti di depan mata. Aku mulai cemas kehilangannya. Kesibukannya bertambah. Ia akan banyak meninggalkan tanah air, dan aku tentunya. Pagi itu ia telah membangunkanku dengan kecupan. Kecupan tanda sayang sekaligus perpisahan. Ia akan menghabiskan hari-harinya ke depan di London. Di antara rasa rindu, kecemasan itu datang. Semua terjadi pada 1998, ketika gejolak terjadi di negeri ini. Keluarga kami yang beretnis Tionghoa menjadi cemas, karena kerusuhan itu mengarah pada perusakan aset milik warga keturunan Tionghoa. Aku cemas. Berkali-kali Albert yang mengetahui kabar di tanah air berusaha memastikan kondisiku. Ia berpesan padaku untuk menunggu Nico, sahabatnya, yang akan menjemputku dan memastikan aku aman di tengah kondisi saat ini. Sebenarnya, menyandang anak dari Peter Tejakusuma saja sudah membuatku aman. Namun, aku berusaha untuk menuruti permintaan Albert. Aku berharap ia segera kembali ke tanah air dengan selamat. Tak lama setelah Albert memberi kabar, datanglah Nico, sahabatnya, menjemputku. Nico adalah lelaki yang penuh simpati. Ia berbeda dengan Albert yang terkesan serius. Dari Albert, ku tahu Nico ini adalah senior kampusnya dan kini berkarir sebagai salah satu petinggi di perusahaan milik mertuaku. Banyak perubahan yang terjadi. Kekuasaan berganti. Begitu juga dengan kondisi pernikahanku dengan Albert. Ia semakin sibuk dan lebih sering berada di luar negeri daripada di tanah air. Aku yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan, merasa jenuh. Kuhabiskan hari-hariku di Surabaya, rumah asal keluarga besarku. Sesekali ku terima telepon dari Nico. Ia sekadar menanyakan kondisiku. Aku baik-baik saja, meski berbohong. Aku tidak baik-baik saja. Aku kehilangan sosok Albert. Waktu jua yang menjadikan pernikahan ini menjadi begitu hambar. Aku merindukan Albert secara utuh, bukan hanya kalimat dan suara. Beberapa kali kami bertengkar soal ini. Nico kembali datang. Ia menanyakan kabarku. Ia seolah berusaha mengisi kekosongan hatiku pada Albert. Aku sudah berusaha menjaga hati ini erat-erat. Tapi Albert semakin menjauh dan Nico semakin mendekat. Nico datang pada hari-hari di mana ada kekosongan di hatiku. Ia membuatku yang murung kembali menjadi riang. Ia yang membuat hariku yang tadinya kelabu menjadi syahdu. Akhirnya,
Aku menyambut uluran tangan sahabat suamiku sendiri. Kalian mungkin menyebutnya pengkhianatan, tapi aku menyebutnya sebagai jawaban. Perjalanan Albert akan terus berlanjut. Marina bukan perempuan terakhir yang akan mengisi hari-harinya. Ikuti kelanjutan kisah perjalanan Albert dalam novel Tangga Patah Hati, karya Alfred Budiman dan Yoga Erlangga yang diterbitkan oleh Kolibri. Jangan lupa, beli novel Tangga Patah Hati di toko buku terdekat atau toko belanja daring langganan Anda.